Halo, kawan-kawan, jumpa lagi sama IB Channel. Hari ini sedih teman-teman, karena banyak sekali ikan yang mati, terutama bibit benih ikan yang masih ukuran 3 cm. Ya sebenarnya tidak banyak sih kalau dibandingkan dengan jumlah bibit yang saya beli. Saya kemarin beli bibit itu sejumlah 5.000 ekor. Tentunya 5.000 juga lebih harusnya. Dan hari ini ada mati sekitar 15 atau 20 bibit. Masih nggak masalah, nggak usah khawatir ya. Kenapa? Karena dari ukuran 5.000 ekor, kalau mati hanya sekitar 20 bahkan 100 200 itu nggak masalah, karena ketika kita beli ukuran bibit dengan jumlah 5.000 ekor biasanya sudah dilebihi sekitar 200 sampai 300 ekor, itu pasti dilebihi dari penjual bibitnya ya, jadi nggak masalah. Nah, kenapa banyak yang mati? Dicurigai karena ini adalah musimnya udah musim pancaroba, jadi banyak sekali perubahan iklim ya, yang siang panas sekali siang dan malam dingin sekali, sehingga kondisi air juga buruk ya, kondisi air ya cepat berubah, sehingga mempengaruhi daya tahan ikan, terutama ikan yang masih kecil-kecil. Kalau yang ikan yang sudah besar-besar dia masih nggak masalah ya, masih bisa tahan, tapi yang ikan kecil-kecil dia harus perawatan ekstra ya. Nah, nanti akan saya sampaikan di sini bagaimana cara mengatasi bibit yang sakit karena perubahan cuaca seperti ini. Oke, terima kasih. Silahkan simak videonya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari IB Channel. Nah, ini adalah ikan yang mati yang sudah saya ambil, sekitar 20 ikan ya, ada sekitar ya 15-20 ikan. Dia mati dengan ciri-ciri perutnya menggembung, perut menggembung ya. Ini dia sakit karena perubahan iklim seperti ini. Iklim ini baru masuk ke musim pancaroba, jadi perubahan. Jadi kalau malam sangat dingin, kalau siang sangat panas sekali. Ini sangat berpengaruh pada kondisi ikan. Nah, nanti kita akan beri obat ya. Betul, saya tadi udah beli obat. Obatnya ini kita pakai poster ya. Poster ini adalah pembasmi bakteri ya, sangat ampuh, cocok sebenarnya digunakan untuk ikan maupun udang ya, ikan air tawar ya. Nanti akan kita buat. Ini adalah berfungsi untuk membasmi bakteri dengan cepat dan efektif pada inti sel. Yang kedua, juga bisa menyembuhkan penyakit ikan seperti tubuh berdarah, perut besar, lendir mencair, borok, busuk, sisik mengelupas, ikan sering nampak di permukaan ya, seperti yang tadi saya kasih di video tadi, di awal-awal tadi ya. Nafsu makan turun, itu disebabkan oleh bakteri ya, namanya bakteri Pseudomonas sp, itu biasanya menyebabkan insang jadi merah seperti itu ya. Ini juga bisa meningkatkan nafsu makan, aktivitas dan kekebalan tubuh ikan dan udang akibat serangan penyakit bakteria ya. Jadi tubuhnya menjadi lebih kebal ya. Nanti kita bisa ada beberapa cara, ini pengobatan, pencegahan, dan untuk pakan tambahan. Nah, kalau saya nanti akan gunakan untuk pengobatan ya, karena sepertinya si ikan sudah mulai sakit, kita harus segera mengobatinya seperti itu ya. Seperti apa nanti caranya? Oke, ikuti saja, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan pembuatan pencampuran booster ini untuk pengobatan. Oke, langkahnya adalah siapkan 1 ember air ya. Ini digunakan untuk melarutkan booster yang sudah kita siapkan tadi ya. Selain itu kita juga siapkan ini boosternya
ya. Kita siapkan boosternya. Selanjutnya kita ada kayu. Ini nanti untuk menebar air ke dalam permukaan air sehingga bisa merata ya, dan tidak mengotori tangan kita. Oke, ya kita lihat dosisnya, kita baca dulu dosisnya. Untuk pengobatan ikan ini digunakan sekitar 1-2 mili per meter kubik ya. Jadi setiap 1 meter per 1 meter kubik dia membutuhkan obat ini sekitar 1-2 mili ya. Selama 3-5 hari berturut-turut kita harus mengobati dia terus ya, setiap hari sampai 3 atau 4 atau 5 hari ya. Setelah itu kita diharuskan mengganti air 50%. Jadi kita harus mengganti air sebanyak 50% atau setengahnya setelah pengobatan berlangsung selama 6 jam. Jadi obat ini nanti akan digunakan untuk 6 jam ke depan. Selanjutnya setelah itu air harus dikurangi sebanyak setengah ya, setengah dari volume air di kolam gitu. Nah, saya punya kolam ini adalah 9 meter kubik ya, sehingga saya harus menggunakan sekitar 10-15 mili ya, itu sekitar 1 tutup botol ini ya, tutup botol ini. Oke, kita buka dulu, kemudian kita ada tutup ya. Sebelum digunakan baiknya ini dikocok dulu ya, baiknya dikocok dulu agar tercampur. Kemudian buka tutup keduanya, nah taruh di sini aja, terus ditutup, itu sekitar 10 mili ya. Ini kemudian kita campurkan di air yang sudah kita tadi. Nah, jangan lupa untuk kembali agar tidak berubah. Kemudian kita udak-udak ya, kita larutkan, kita campur dalam air ini. Nah, ini setelah campur sehingga warna air juga ikut berubah, yang awalnya putih jernih sekarang menjadi agak kekuningan karena pengaruh dari si booster ini ya. Selanjutnya setelah ini kita akan proses untuk pencampuran ke kolam ya. Ini adalah proses penyiraman air kolam dengan booster yang sudah dilarutkan di air 1 ember tadi ya. Silahkan diperhatikan, yang penting merata. Tunggu aja selama 6 jam. Setelah selesai selama 6 jam nanti kita lakukan pengurasan air ya, kita ganti sebanyak 50% dari total volume air yang ada di dalam kolam ini. Setelah itu kita isi lagi, dan keesokannya kita harus obati lagi seperti tadi selama 3-5 hari secara berturut-turut. Oke, cukup sekian dulu video hari ini. Besok kita akan lanjut lagi dengan video-video yang lain. Semoga kalian senang dengan video ini. Silahkan subscribe ya, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari IB Channel ya. Bye.